Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM 24134128. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis modal kanvas atau BMC dengan tema Cloud Kitchen. Pada Cloud Kitchen ini, saya akan mengambil 9 keutamaan. Yang pertama, key partner atau mitra bisnis. Yang kedua, key activities atau kegiatan utama. Yang ketiga, proporsi nilai atau value proportion. Yang keempat, customer relationship atau hubungan pelanggan. Yang kelima, customer segment atau segmen pelanggan. Yang keenam, sumber daya utama atau key resource. Yang ketujuh, channel. Yang kedelapan, cost structure atau struktur biaya. Yang kesembilan, revenue stream atau aliran pendapatan. Nah, sebelumnya kita harus mencari tahu apa itu Cloud Kitchen. Cloud Kitchen adalah modal bisnis kuliner yang hanya melayani pesanan makanan secara online untuk pengantaran atau delivery maupun take away tanpa menyediakan layanan makan di tempat atau yang bisa kita sebut dengan dine-in. Secara sederhana, Cloud Kitchen adalah dapur bersama atau dapur komersial yang disewakan kepada pelaku usaha makanan untuk menyiapkan dan mengirimkan makanan melalui aplikasi pengiriman seperti Gojek, GoFood, Shopee Food, dan GrabFood. Bisnis ini memungkinkan restoran atau vendor F&B melalui usaha dengan modal lebih rendah karena tidak perlu menyewa atau membangun tempat makan fisik dan dapat fokus pada pengelolaan makanan, menu, dan pengiriman. Baiklah, kita akan membahas keutamaan yang pertama, yaitu key partner atau mitra bisnis. Pada mitra bisnis ini kita harus mencari tahu siapa teman mitra bisnis kita dan bagaimana cara kita membutuhkan orang tersebut untuk mitra bisnis kita sendiri. Maka dari itu, kita harus menyediakan layanan pengantaran makanan, mitra pengembangan teknologi, dan platform pembayaran digital. Yang kedua, key activities atau kegiatan utama adalah bagaimana cara kita melakukan kegiatan kita saat melakukan aktivitas bisnis dan bagaimana channel distribusi kita dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, perencanaan membuat makanan yang praktis. Yang kedua, pengolahan bahan makanan yang instan. Yang ketiga, pengemasan dan pengiriman makanan. Yang ketiga, ada value proportion atau proporsi nilai. Adalah bagaimana cara kita mendapatkan nilai dari pelanggan dan bagaimana cara kita menilai pelanggan tersebut. Yang kedua, ada permasalahan pelanggan dan bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang ada pada pelanggan tersebut. Maka dari itu, kita menyediakan makanan sehat dan praktis untuk disajikan, pengiriman cepat dan ramah lingkungan, serta opsi pilihan yang lebih fleksibel. Yang keempat, ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Apa tipe hubungan pelanggan dan produsen agar tetap lancar dan bagaimana cara kita agar hubungan yang baik itu dapat berjalan dengan baik dan lancar terus menerus. Maka dari itu, kita akan menyediakan layanan diakses melalui chat dan media sosial, pengantaran makanan lebih cepat, mengutamakan loyalitas pelanggan. Baik, keutamaan selanjutnya yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Adalah bagaimana cara kita menciptakan nilai dari pelanggan untuk produsen atau dari diri kita sendiri. Maka dari itu, kita sebagai produsen harus menyediakan pelanggan yang ingin makanannya cepat saji, pelayanan pengantar makanan yang cepat, serta orang dengan kesibukan yang jadwalnya padat. Maka dari itu, kita harus menyediakan pengantaran makanan yang lebih cepat dan baik. Keutamaan selanjutnya yaitu key resource atau sumber daya utama. Adalah sumber daya apa yang paling kita butuhkan untuk bisnis kita sendiri dan bagaimana cara kita mengolah sumber daya tersebut. Yang pertama, aplikasi ataupun website pemesanan. Yang kedua, tim dapur yang profesional. Yang ketiga, tim pengantaran yang cepat. Selanjutnya, keutamaannya yaitu channel. Adalah bagaimana cara kita memperkenalkan apa yang kita produksikan itu sampai kepada pelanggan ataupun target yang akan dianggap sebagai target pemasaran kita. Yang pertama, kita harus menyediakan aplikasi media online atau website. Yang kedua, media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Yang ketiga,
bekerja sama dengan wirausahawan ataupun konten kreator yang lain. Keutamaan selanjutnya yaitu cost structure atau struktur biaya. Adalah biaya apa yang sangat penting dalam bisnis kita dan biaya apa yang paling mahal yang dibutuhkan dalam bisnis kita sendiri. Yang pertama ada biaya pengembangan dan pemeliharaan, yang kedua anggaran promosi dan pemasaran, yang ketiga gaji karyawan seperti dapur, pengiriman, dan pendatangan bahan-bahan yang akan kita perlukan. Keutamaan selanjutnya yaitu revenue stream atau aliran pendapatan. Adalah untuk nilai berapa pelanggan agar benar-benar bersedia membayar apa yang kita produksikan tersebut, seperti membuat menu, membuat minuman, dan selain segalanya. Dan bagaimana cara mereka mau membayar apa yang kita produksikan tersebut. Maka dari itu, kita harus menjual penjualan per menu, langganan jasa pengantar makanan mingguan ataupun bulanan, dan kerjasama brand. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya lakukan. Terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.